Jumpa lagi di Jaga TV. RTX 3080 udah datang. Ya, Nvidia GeForce RTX terbaru yang memang mengguncang dunia ya. Nah, kami juga udah nguji dan GPU yang satu ini memang dirancang untuk gaming dengan resolusi 4K sebenarnya. Nah, banyak yang bilang ini membuatnya jadi kurang worth it ya. Monitornya kan mahal ya. Dan cuma ngeberatin doang lah. 2560x1440 udah cukup. Full HD bahkan bilang udah cukup. Tapi bentar dulu. Bagaimana kalau kita bisa dapat kondisi yang lebih imersif dengan RTX 3080? Bukan dengan VR, itu ntar aja deh bahasnya ya. Bagaimana kalau kita pakai 3 monitor Full HD? Nah, itu resolusinya udah mirip ke 4K walaupun sedikit lebih rendah dari 4K loh. Sistem ini harusnya imersif, bikin kita rasanya masuk ke dalam game dan cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan sebuah monitor 4K. Oke, jadi kita akan menuju sebuah sistem yang sudah dipersiapkan dengan 3 monitor. Tentunya sistem untuk gaming ya. Nah, kebetulan sistem yang kita pakai ini semuanya dari Asus ya. Ada 3 Asus TUF monitor ya, udah dijajarin rapi nih buat ditesnya rame-rame. Dan ada sebuah sistem PC berbasis komponen Asus juga. Tentunya dengan RTX 3080 dari Asus dong ya. Jadi semuanya full Asus gitu ya, biar seragam, kan keren tuh, satu merek semua jadinya gitu ya. Nah, kali ini seperti saya bilang tadi, sistem ini akan kita kroyok rame-rame. Kali ini reviewnya bener-bener rame-rame, hampir satu tim nge-review ya untuk kali ini ya. Gunawan akan ngetes Flight Simulator 2020. Rifki nanti akan flexing karakternya di Genshin Impact ya. Jangan ngiler kalau lihat nanti ya. Oke, Dian akan balapan dengan F1 2020 dan Gatot akan mainin game kesukaannya dia, The Division 2. Lalu Pladidus akan menjajal Watch Dogs Legion ya. And last but not least, Alpha Jonathan nanti akan bahas analisa performance dari sistem konfigurasi ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi yuk. Kita mulai aja dari pengujian game yang pertama. Oke, dengan saya Gunawan, kali ini saya main Flight Simulator 2020. Ya, ini game yang seharusnya banyak disukai sama pecinta aviasi dan ya mungkin secara umum banyak orang yang suka ini juga soalnya bisa merasakan sensasi gimana menerbangkan pesawat. Atau kalau seandainya nggak suka nerbangin pesawat, kita bisa lihat pemandangan di banyak banget negara di dunia ini. Ya, masalahnya sekarang kita main dengan menggunakan satu monitor. Game ini adalah game yang mungkin bakal sangat enak sekali kalau dinikmati di layar yang lebih lebar. Ya, ini kita main di resolusi 1920x1080 dengan settingan high-end. Ya, bisa dilihat kalau seandainya kita cuma punya satu layar. Ini game, kalau kita lagi main di dalam mode dalam cockpit seperti ini ya. Kalau misalnya kita lagi pengen lihat instrumen ini, parameternya ada apa aja dan lain-lain, kita bakal susah. Misalnya mau mengakses panel autopilot atau mau lihat data-data yang lain, throttle engine dan lain-lain, kita harus banyak goyang seperti ini. Nah, itu mungkin bakal bikin pengalaman main gamenya juga berkurang. Nah, sementara kalau kita pindah ke kamera luar yuk. Ya, ini kamera luar. Pemandangannya kita mau nikmati pemandangan macam-macam, kayak kurang imersif gitu loh. Kalau bayangkan kalau seandainya 2 monitor ini nyala gimana, gitu kan. Nah, masalah berikutnya banyak banget window-window yang kita bisa akses ini buat memunculkan macam-macam, misalnya map dan lain-lain gitu ya. Kalau seandainya di satu layar seperti ini, ujung-ujungnya view kita makin lama makin terbatas kan. Nah, oleh karena itu, mari kita pindah ke 3 monitor. Oke, ini Flight Simulator 2020 dengan 3 monitor. Ya, kelihatan tampilannya lebih luas banget. Seandainya tadi kita menggunakan satu monitor, misalnya kita lagi main dari dalam kokpit, yang terlihat tuh bakal cuman seperti yang di tengah ini. Jadi ya kita jadinya lebih enak. Misalnya kita mau lihat panel instrumen ini gimana isinya, kita nggak perlu sampai harus scroll ke kiri kanan buat mengakses menu-menu yang di lainnya. Misalnya buat lihat autopilotnya ngesetnya gimana, macam-macam itu lebih bener-bener lebih enak lah kalau kita duduk di dalam kokpit. Sementara misalnya kalau yang nggak terlalu suka buat menerbangkan pesawatnya, misalnya cuma pengen lihat-lihat pemandangan aja, dengan kondisi seperti ini ya kelihatan banget kan kalau pemandangannya luas banget. Jadi nggak terbatas dengan layar sempit yang ada di depan kita satu ini aja, tapi kita bisa bener-bener lihat di kiri kanan tuh ada apa, dan ya kayak gini lah kurang lebih.
kalau dikatakan lebih imersif, ya ini dengan 3 monitor nih, game ini kelihatan lebih imersif banget. Ya kurang lebih seperti itu buat Flight Sim. Kita pindah ke game berikutnya. Halo teman-teman, di sini bersama Rifki dan kali ini gue main Genshin Impact. Ya, Genshin Impact pakai RTX 3080. Kayak berasa overkill gitu ya. Dan ini kita main di satu monitor resolusi 1920 x 1080 pixel. Quality preset mentok kanan. Tapi ya gamenya kan capped di 60 fps ya. Jadi kalian bisa lihat nanti 60 fps. Terus kita juga bakal nyobain sih. Bedanya gimana sih? Beda feel-nya kalau kita main di satu monitor sama 3 monitor. Karena ini udah nyiapin 2 monitor di sebelah kanan kiri juga. Jadi iseng lah ya nyobain. Beda gak sih feel-nya yang didapat? Oke, dan kali ini kita balik dengan 3 monitor. Ya, ini mungkin kalian bisa lihat kalau satu monitor kan biasa view-nya cuman segini ya. Jadi 1920 x 1080. Kalian nggak bisa lihat kalau di sebelah kanan kiri gitu ada apa gitu, nggak bisa lihat. Nah ini karena gue pakai 3 monitor, mungkin kalau kelihatan di sebelah sini, jadi bisa lihat kalau ada chest yang belum dibuka, ada peti yang belum dibuka. Mungkin sekalian disamperin aja kali ya. Kalau satu monitor nggak kelihatan, tapi karena kita pakai 3 monitor, kita jadi kayak sisi kanan kiri lebih luas. Kita bisa lihat lebih banyak daerah dan feeling imersif masuk ke dalam gamenya tuh makin terasa gitu. Apalagi di area ini kan di areanya Storm Terror, kalian bisa lihat pemandangan yang luas banget saat masuk lewat tengah-tengah gerbang itu tadi. Jadi ya asik lah main pakai 3 monitor ya. Oke, kali ini dengan Dian. Nah, di sini saya sedang memainkan game F1 2020 nih dengan menggunakan satu monitor. Ini game ini disetting di ultra high dengan resolusi 1920 x 1080. Nah, terlihat di layar saya menggunakan kamera dengan mode cockpit. Nah, dengan mode cockpit ini terlihat dengan jelas ya. Area visualnya terasa agak sempit ya, seperti spion nyanyi. Spionnya nggak terlihat dengan jelas, bukan dengan jelas ya, benar-benar nggak terlihat ini malah. Jadi kita nggak tahu nih pembalap di belakang kita nih posisinya apakah dekat atau jauh. Lalu bagaimana ya kalau misalnya kita pakai 3 monitor nih? Oke, sekarang masih di mode cockpit yang sama, tapi kita udah pakai 3 monitor nih. Nah, kelihatan kan area visualnya lebih luas nih. Tuh kayak bangku penonton kelihatan, terus para teknisi jadi kelihatan. Dan yang terpenting adalah nih, spion kelihatan kanan kiri, oke? Nah, sekarang mari kita lanjut ke race-nya. Wah, ini asik banget ini. Buat para penggemar F1 ini yang benar-benar pencinta banget F1, di mode cockpit ini menggunakan 3 monitor ini asik banget beneran. Kanan kirinya jadi kelihatan banget. Halo guys, Gatot di sini. Jadi kali ini gue lagi main game The Division 2. Ini settingnya kota Washington DC. Jadi ya ini kita bisa ngelihat keindahan kota Washington DC yang sudah porak-poranda karena virus yang ada di dalam game ini. Jadi game ini lagi gue jalanin pakai satu monitor. Ini settingnya itu pakai 1080p 1920 x 1080 dengan quality preset ultra. Jadi ini udah mentok kanannya game ini. Tapi kok rasanya pakai satu monitor tuh kayaknya kurang lega ya. Jadi lingkungan sekitarnya nggak kelihatan langsung sekali pandang. Orang-orangnya juga nggak kelihatan, musuhnya nggak kelihatan. Jadi gimana kalau kita pakai 3 monitor? Ya ini dia kondisi setelah gue main game The Division 2 dengan 3 monitor. Bisa kelihatan, gue sekarang bisa ngelihat area sebelah kiri, area sebelah kanan. Kalau ada musuh itu bisa langsung kelihatan yang ngumpet, kayak ngumpet yang di belakang mobil sini kelihatan. Kalau misalnya pakai satu monitor nggak kelihatan, di sebelah sini nggak jadinya bisa kelihatan dengan 3 monitor, yang kanan kiri juga. Pemandangannya juga lebih luas, ini lebih indah. Oh guys, sekarang giliran gua Plat. Gua akan showcase ke lu game open world terbarunya Ubisoft.
Watch Dogs Legion yang akan ngambil setting di kota London futuristik. Jadi sebagai open world, yang lo lakuin adalah lo bisa explore kota ini dengan bebas. Ya lo bisa jalan-jalan atau ngelakuin misi dan sebagainya. Visual yang lo lihat sekarang di layar adalah 1080p dengan setting ultra, berarti mentok kanan. Kita pakai RTX 3080 dan lo bisa lihat kalau average FPS-nya bisa sampai 70 FPS di 1080p dan dengan kualitas hampir aja dengan kualitas visual yang lumayan maksimal. Nah, kita akan coba apa yang akan terjadi kalau kita main game ini dengan 3 monitor dengan feature yang widescreen. Seberapa besar dia bisa ningkatin experience yang ditawarin di game open world ini. Jadi mari kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita udah pakai 3 monitor buat Watch Dogs Legion. Ada beberapa hal yang bisa lo dapetin dari fungsi 3 monitor ini. Pertama, lo bisa lihat kalau misalnya kota Londonnya sekarang lebih luas, lebih imersif pengalamannya, lo bisa lihat lebih banyak soal kota Londonnya. Terus yang kedua, mau percaya atau enggak, ini juga ngaruh ke gameplay. Kenapa? Karena di Watch Dogs Legion lo mesti nyari karakter NPC buat lo rekrut gitu. Semakin besar sudut pandang lo, semakin banyak NPC yang lo bisa lihat sekaligus. Terus lo bisa lihat, oh kira-kira orang ini menarik ya, kira-kira kepribadiannya apa ya, apakah dia layak untuk direkrut atau enggak gitu. Dan fungsinya juga enggak cuma sekedar sinematik doang. Lo mau tahu yang lebih even lebih memesona lagi adalah enggak cuma playable doang frame rate-nya di 3 monitor, tapi hal yang sedang lo lihat sekarang ini adalah Watch Dogs Legion dengan ray tracing on dan DLSS quality. Nggak percaya? Lo bisa lihat, itu adalah gua di kaca. Dan benar, ini ray tracing on. Gua akan showcase beberapa screenshot setelah ini, buat ngasih lihat perbedaan antara Watch Dogs Legion dengan ray tracing dan tanpa ray tracing. Dan lo akan lihat perbedaan visual yang lumayan signifikan untuk itu. Oke, gimana? Seru gak main game pakai 3 monitor, apalagi pakai RTX 3080 ya? Tapi bagaimana dengan analisa performanya? Nah, untuk yang satu ini memang yang pasnya kalau yang ngebahas Alfa Jonathan. Silahkan, Pak. Halo teman-teman, Alfa dari Jagat Review Jagat Oce di sini. Tadi teman-teman udah lihat ya rekan-rekan gue di kantor, ada Gun, Rifki, Dian, Gatot, Plat, semua udah menguji skenario multi monitor dengan gamenya mereka masing-masing. Di sini gue ingin memberikan data tambahan, yaitu data performance. Seperti apa sih performance dari sistem ini? Seperti apa beban dari multi monitor ini saat kita gunakan pada sistem? Tentunya teman-teman tahu di sini kita menggunakan Asus TUF Gaming RTX 3080 yang merupakan GPU yang powerful di standar tahun 2020 ini. Seberapa powerful? Teman-teman bisa lihat tabel berikut ini. Ini adalah hasil dari review gue. Jadi di sebagian besar game test yang gue jalankan pada 4K, dia bisa jalan jauh di atas 60 FPS. Bahkan kalau kita rata-rata dari semua pengujian gue, GPU ini dapat lebih dari 90 FPS. Menunjukkan bahwa GPU ini memang segitunya kencang. Nah, bagaimana saat kita menggunakan multi-display, kayak tadi multi-monitor, 3 monitor. Nah, mari kita uji sekarang. Di sini gue akan menambahkan data pertama, yaitu kita menggunakan single monitor 1080p. Ini kayak udah keentengan banget kali buat GPU-nya kali. Jadi 1920x1080. Kemudian skenario utama kita, yaitu 3 monitor 1080p, yang berarti itu 5760 kali 1080. Dan sebagai pembanding, gue akan menambahkan juga single monitor 4K, jadi 3840 kali 2160. Yuk kita lihat aja datanya. Baik, di sini teman-teman bisa lihat dengan cukup jelas. Kita start dulu dari Flight Simulator 2020 menggunakan preset high-end. Di situ baseline kita yaitu single monitor 1080p ada di sekitar 82 FPS average. Saat kita pindah ke 3 monitor, hit performance-nya nggak segitunya jauh. Jadi cuman ke 72. Jadi 3 monitor 1080p itu 72. Dan single monitor 4K itu ada di 64. Jadi performance 3 monitor 1080p ini lebih enteng justru dari single monitor 4K.
Khusus untuk Flight Simulator 2020, gue ingin beritahukan pada teman-teman bahwa performance yang teman-teman akan dapatkan pada game simulator ini akan sangat-sangat bergantung dengan skenarionya. Apa yang ada di layar, apa yang sedang di-render gitu kan. Jadi ya ini sebagai acuan kasar aja itu untuk Flight Simulator 2020. Nah, kemudian skenario berikutnya kita lihat temen gue di situ, Rifki, iseng banget dia mengunjungi Genshin Impact di max out gitu kan. Resolution scale harusnya dia pakai 1,5 kali itu maksimum yang bisa kita gunakan, baik di single monitor 1080p, 3 monitor 1080p, dan single monitor 4K kita dapat average 60 fps. Ya memang juga sayangnya karena gamenya di lock di 60 fps saat ini. Gue berharap kita dapatkan fps unlock patch gitu ya. Anyway, next kita pindah aja langsung ke game yang harusnya cukup memanfaatkan multi monitor, yaitu F1 2020. Di sini kita lihat bahwa single monitor 1080p-nya cukup tinggi, di situ sekitar 200 fps-an ya, jadi lewat 200 fps average. Saat kita pindah ke 3 monitor 1080p, kita dapat ada di sekitar 140-an. Dan ini ternyata 3 monitor 1080p yang ada di F1 2020 ini cukup aneh karena dia ternyata lebih berat daripada single monitor 4K. Ya gue belum tahu game racing lain akan kayak begini juga apa enggak. Jaraknya memang agak dekat ya, 146 sama 158 average saat kita jalan di 4K. Tapi di sini khusus di game ini dia 3 monitor 1080p-nya lebih berat dari 4K. Baik, saat kita pindah ke game berikutnya itu The Division 2 dengan Ultra Preset, kita lihat lagi single monitor 1080p-nya kita dapat hampir 120 fps ya, 118 fps average. Kita pindah ke 3 monitor 1080p dan kita dapat average di 80 fps. Saat kita pindah di satu monitor 4K, kita dapat average 74 fps. Ini termasuk wajar, mirip dengan yang kita lihat di Flight Simulator, di mana 4K-nya lebih berat. Single monitor 4K lebih berat dari 3 monitor 1080p. Dan yang terakhir, saat kita lihat Watch Dogs Legion, di situ saat semuanya ultra, RTX-nya ultra, kemudian menggunakan DLSS quality. Di sini kita bisa lihat single monitor 1080p-nya kita dapat 80 fps average. Kita pindah ke 3 monitor 1080p, di situ kita dapat 55 fps average. Saat kita turun ke satu monitor 4K, di situ kita dapat 49 fps average. Jadi dari pengujian multi monitor ini 3 kali 1080p yaitu 5760 kali 1080, kurang lebih kita bisa lihat bahwa beban 3 monitor 1080p ini bisa kita bilang mirip dengan single monitor 4K, bahkan cenderung sedikit lebih enteng dari 4K ya, kecuali tadi ada pengecualian di skenario F1 2020 punya kita. Nah, jadi kurang lebih bagi teman-teman yang istilahnya penasaran ingin explore 3 monitor, skenario 3 monitor gitu, misalnya teman-teman punya space-nya dan juga gamenya memang support, teman-teman cukup perlu tahu bahwa oh, kalau grafik card saya, sistem saya jalan beres di 4K gitu kan, berarti 3 monitor 1080p tidak akan jadi masalah bagi sistem tersebut. Gitu aja dari gua kayaknya. Mari kita lanjut aja balik ke Mas Dedi. Nah, udah jelas semuanya harusnya ya. Iya, memang tidak semua orang punya ruang untuk 3 monitor. Memang tidak semua game juga support 3 monitor atau akan tampil baik dengan 3 monitor. Tapi ruang itu bisa diatur demi kenyamanan. Harusnya bisa diatur gitu ya. Mengenai support, banyak game yang udah support 3 monitor, banyak banget. Oh, sampai Genshin Impact aja yang baru banget aja udah support itu ya. Dan saat game dijalankan dengan 3 monitor ini imersif banget. Imersif itu kita masuk banget ke dalam gamenya. Hal menarik lain, kita melihat bahwa 3 monitor Full HD atau 1920x1080 ini harganya bisa sama atau lebih murah dibandingkan satu monitor 4K. Kalau kita bicara yang paling murahnya ya, setidaknya untuk saat video ini dibuat. Dan yang jelas, apapun gamenya, si RTX 3080 ini bisa dengan mudah menjalankannya dalam konfigurasi 3 kali Full HD. Karena emang itu cuma cenderung sedikit lebih ringan dibandingkan resolusi 4K. Secara keseluruhan, saat disebutkan bahwa RTX 3080 itu dirancang untuk gaming 4K, kami nggak ngerasa dari awal bilang, buat apa, resolusi rendah aja cukup gitu ya. Kami sebenarnya dari awal juga udah ngerasa bahwa ini sangat menguntungkan, karena bahkan kita bisa lebih seru-seruan lagi dengan cara ekonomis dengan pakai 3 monitor Full HD ini. Dan biasanya kan kalian sudah punya satu monitor itu ya, jadi tinggal nambah 2 lagi, itu bikin dia jadi lebih ekonomis lagi sebetulnya untuk mencapai keseruan seperti yang kita lakukan kali ini. Ya, jadi beginilah sekali-sekali kita uji keroyokan. Mungkin lain kali kita akan coba lagi pengujian keroyokan seperti kali ini. Gimana? Seru? Tulis komentarkan di bawah mengenai uji rame-rame seperti ini. Sampai jumpa lagi di pengujian-pengujian kami berikutnya, tentunya bersama tim Jagat Review.